Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada nggak yang masih punya unek-unek? Ayo. Oh iya Pak, sama ini ngomong janji IMEI itu tugasnya siapa Pak? IMEI tugasnya siapa? Iya. Bea Cukai. Bea Cukai di bawah Kementerian Keuangan. Kenapa saya konferensi pers? Saya itu mendahului. Setelah keluar dari istana, Presiden putuskan tidak ada lagi administrasi IMEI, saya duluin tuh. Kalau saya nggak duluin, jangan-jangan isu ini nggak bocor, nggak keluar, nggak dipublikasi. Ya udah saya duluin, saya publikasi aja supaya PMI tahu bahwa Presiden telah mengeluarkan instruksi untuk PMI tidak boleh lagi ada administrasi IMEI. Kalau di lapangan masih ada, ayo kita timpukin sama-sama siapa bea cukainya. Aman dari godaan setan Harus yang aman. Kalau masih ada administrasi, videoin, viralin. Nah, sampean kan semuanya pegang HP. Pak Beni nyampaikan, videoin dari di bandara. Viralin. Kalau dia nuntut karena dipiralin secara hukum, saya yang menghadapinya. Gitu dong. Susah amat. Saya harap ini bukan janji manis dan janji palsu Pak, karena saat loh benar nggak? Saya sebagai masyarakat Dia nggak janji, bukan janji. bukan kita Harus dilaksanakan itu. Harus kan, dilaksanakan. Yandro kamu harus paham dong. Kan kita terasa kayak makan janji. Ntar kalau kita enggak, kita harus viralin dulu. Bapak bereaksi gitu loh, paham nggak maksudku? Karena Bapak sebenarnya bekerja, tapi kan tidak ada informasi. Ini dari Kemnaker ya, tunggu ya. Siapa Pak? Pak Rendra. Ya, Pak Rendra. Itu terkait BPJS, itu sudah ada keputusan dari Naker, sudah ada Pak? Permenaker nomor 4 Pak. Jadi Permenaker nomor 4 mengatur tentang BPJS ya. Ya, BPJS TK Pak, tenaga kerjaan. Nah ini Pak Hendra, problemnya kan begini nih yang dihadapi di lapangan. Satu, PMI ini kan dulu korban pemalsuan dokumen sehingga muncul data ganda kan gitu. Ya. Yang kedua, mereka tuh kalau cuti selalu kan dicegat di imigrasi karena BPJS. Yang kita sudah clearkan bukan EKTKLN ya. Nah, pertanyaan mereka ini adalah jangan karena BPJS yang belum dibayar mereka jadi korban gitu kan. Padahal kalau mereka mau bayar BPJS itu bukan masalah uang, mereka sanggup kok. Cuma masalahnya selama ini kan kantor BPJS tidak ada di luar negeri gitu. Nah kedua, kalaupun mereka katanya dipermudah dengan aplikasi, BPJS juga nggak pernah sosialisasi kepada mereka aplikasinya model apa. Itu Pak Hendra. Nah, ya artinya, ya oke. Jadi Permenaker nomor 4 ya, Pak Hendra ya. Ya, Pak Beni. Itu manfaatnya udah lebih banyak ya manfaatnya ya. Oh, lebih banyak Pak. Ada 6 manfaat Pak, 9 manfaat baru dan 6 manfaat tambahan itu Pak. Lebih banyak Pak. Itu apa aja ya Pak Hendra? Apa aja manfaat bagi PMI terkait BPJS? Seperti rawat lanjutan Pak. Kalau dulu kan nggak ada ya. Sekarang kalau dia tiba di tanah air masih sakit pasti ada rawat lanjutannya Pak. Oke. Kalau beberapa hal yang cover juga ada. Sekarang yang tadinya misalnya Pak, anaknya cuma satu di cover beasiswanya, sekarang 2 orang sampai ke Tanggung kuliah. Nanti saya sampaikan ke Bapak Pak. Saya WA Pak ya. Oh di WA deh ya, di WA ya. Karena nanti malam saya mau live dengan para PMI, saya sampaikan ya. Jadi BPJS diatur dalam Permenaker nomor 4 ya. Tunggu dong, video dulu dong, saya pengen lihat Pak Rendra masih ganteng nggak? Video dulu Pak Rendra. Pak Rendra tahu, Pak Rendra lagi ngomong dengan para PMI Hong Kong tuh. Ya. Nih Mbak Yuni. Halo Bapak, kira-kira saya pulang bayar BPJS nggak Pak? Enggak, kalau udah tahu bayarnya nggak ada Mbak. Karena saya kena
karena data ganda Pak. Dulu nama saya Markona, sekarang ganti Yuni Pak. Iya. Oke. Oke lah Pak Rendra, ada dibantu ya. Oke. Ya, makasih ya. Tepuk tangan. Jadi clear ya. BPJS diatur melalui peraturan siapa tadi? Permenaker, bukan kepala BP2MI yang ngatur BPJS. Ini Pak Rendra loh, Direktur Penempatan PMI dari Kemnaker. Nanti kita buka tuh Permenakernya malam saat live ya. Nah, termasuk manfaatnya apa saja. Nah, yang salah berarti siapa? Bukan PMI, sosialisasi yang nggak ada, sosialisasi yang kurang, gitu kan? Oke, clear ya. Oke, Direktur Pelayanan. Ya, Ibu Oci. Bu Oci dengan Pak Beni, Bu Oci. Sehat. Bu, saya nih lagi di Hong Kong. Ini ribuan PMI di depan saya. Saya digebukin oleh mereka. Ya. Nah, kalau saya digebukin, ya, bonyok-bonyok, Ibu bertanggung jawab karena yang ditanyakan mereka masalah BPJS. Nah, ya. Nah, gini Bu. Mereka ini kan tidak lanjut membayar BPJS ketika mereka renew. Ya. Kenapa mereka tidak membayar? Ini pengakuan mereka nih ribuan Bu. Nanti kalau Ibu berkenan video Ibu lihat ya mereka nih. Kenapa mereka tidak membayar? Mereka tanya, Pak, kami membayar kemana? Kantor BPJS nggak ada di Hong Kong. Satu Bu ya. Kedua, kalaupun katanya lewat aplikasi, BPJS nggak pernah mensosialisasikan kepada kami PMI-PMI yang di luar negeri. Nah gitu Bu. Nah artinya penting lah Ibu kali-kali muncul di sini. Biarlah yang digebukin saya, Ibu datang udah situasinya udah aman ke Hong Kong. Ya, tinggal sosialisasi aja Bu. Iya, kalau kanal kan kemarin Bapak udah dengar tuh Pak waktu kita rapaskan Pak. Ya. Jadi artinya kan kalau kanal fisik itu berjenjang lagi berproses. Tapi sebenarnya di luar itu sudah bisa melakukan pembayaran melalui online, pendaftaran ulang. Jadi melalui websitenya. Kan kalau dari kalau sebelum berangkat kan itu pasti masuk dengan link Cisco Pep. Iya, kalau pertama berangkat udah otomatis dia bayar BPJS kan. Ini untuk yang kedua Bu, kontrak kedua, kontrak ketiga. Untuk renew dia bisa langsung ke website kami. Ada pendaftaran orang mandiri. Nanti PR-nya nanti kami akan segera lakukan sosialisasi deh Pak. Nah, ke Hong Kong aja Bu, datanglah Bu, ketemu dengan ribuan PMI Bu ya. Ya, Pak, Bapak punya kontak Bu, koordinatornya nggak Pak? Mereka Bu, ini mereka Bu, kalau Ibu datang, saya jamin sudah aman. Karena kemarahan mereka udah lampiasan ke saya. Udah. Jadi Ibu datang udah aman. Nah nanti lewat Mbak Yuni nih, Bu, Mbak koordinatornya Mbak Yuni Bu, ya. Oke. Ini say hello sama Mbak Yuni nih. Mbak Yuni say hello. Ya. Ya. Bisa nanti kartunya kasih nomor saya barangkali ya atau Mbak Yuni nanti tidak bisa koordinasikan ya. Yes, siap. Sosialisasinya ya. Iya Ibu. Saya bisa dapat nomornya mungkin lewat Mas Sestama barangkali ya. Iya Bu. Dengan Pak. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Oke, makasih Bu ya, makasih ya. Ibu-ibu, apa dua pelajaran penting hari ini? Satu, BPJS itu yang mengatur bukan BP2MI, Permenaker. Ya. Oke, kedua, yang harus dimarahin sosialisasi yang diminta itu, jangan kita yang sosialisasi, bukan urusan kita, urusan BPJS. Nah, tadi dia ngaku kan, oke kami akan datang untuk sosialisasi ya. Jadi marahnya hilangin ya, jangan marah ke BP2MI. Saya udah datang jauh-jauh pakai duit sendiri, datang ke sini dimarahin lagi. Bapak, diisuin ini itu Bapak, lagi. Bapak lempar tanggung jawab nih. Enggak dong, saya ingin meletakkan porsi ini tanggung jawab siapa. Oke. Ya, Karena selama ini kita salah sangka Pak. Ya. Saya rasa Bapak itu selalu melempar tanggung jawab. Ya, sudah saya maafkan atas salah sangkanya. Clear ya? Tuh. Oke, Mbak Yuni menjadi kontak person dari BPJS Nasional yang dia harus turun ke sini sosialisasi. Kumpulin seperti ini ribuan orang gitu ya. Oke. Apa sih? Berarti kan memang sosialisasi yang kurang. Ya. Katakan tadi bahwa bukan kita takut untuk membayar ya.
Pirek. Ya udah. Kecil itu Aman ya, sih bagi ngomong loh. PMI Hongkong kecil. Cuma 350.000. Iya. Oh kecil, tapi masalahnya sosialisasi dan Ya. terasa sangat membebani saat saya mau terbang nggak jadi Mau terbang. cuti, ya betul. Saat Jadi cuti. saya sendiri akan menanyakan sama ibu yang terhormat, ini khususnya yang data ganda ya, karena saya terkendala ini di data ganda di tahun itu yang saya ingin perjuangkan. Kenapa saya ikut Pak Bedi? Karena saya ingin mempertanyakan data ganda itu jadi ora. Terus mari ngono, lali aku ndrojo dia omong. Jadi data ganda itulah yang membuat itu benar nggak sih? Selalu rasanya Cisco, kan harusnya Cisco connect dewe, masa kita yang konekin, benar nggak sih? Jadi bayar nggak apa-apa, tapi jangan dipersulit dan jangan lupa antriannya bro. Berapa ribu orang yang mau pulang antriannya sampai berjam-jam. Kita pun nggak peduli, yang penting pulang selamat, jangan ditahan di bandara. Dan yang sangat mengkhawatirkan adalah saat kita belum di imigrasi sudah ditahan maskapai, itu yang kita khawatirkan ya. Sempat keweden kan, karena isu yang dilempar Pak Putra sama saya membuat kalian kejet-kejet. Aku yo kaget Rek. Jadi sudah bisa dipahami ya tentang pulang balik lagi ke sini, syarat-syaratnya adalah BPJS yang menjadi kendala. Dan kita akan seleksi bahasanya. Kita akan cek sosialisasi tentang BPJS karena saya sudah mendapatkan infonya, bahkan linknya. Dan ada linknya, kita akan bagikan ya. Maka dari itu, karena gini Mas Andro, saya khawatir tentang yang data ganda. Kalau yang wajar-wajar mulai itu enggak apa. Makanya saya akan coba datanya Markona itu saya masukkan. Salah satu dari kalian yang mau pulang Indonesia, saya akan masukkan data kalian, tak uji coba atau uji nyali ya. Apakah benar? Kalau enggak kita protes. Apa Mbak dada Mbak aku tuh bekon jamu kono? Kok tak antemi kon koyo. Kene nek ngomong ayo lah kok ngono. Apa sih celok? Prewangamu. Bukan, ya wes. Ada yang disampaikan lagi sebelum Mas Andro senyum-senyum lagi. Tanya lagi enggak? Saya jauh-jauh datang loh, pengennya banyak, itu apa kek masalah? Oke. Ya, mandiri sepanjang dia berangkat resmi, mandiri ya, yang berangkat mandiri kan? Maksudnya mandiri itu seperti apa? Sebentar Pak. Mandiri. Penempatan itu kan ada yang berangkat lewat G2G ya, Jerman, Korea, Jepang. Ada yang berangkat P2P ya, diberangkatkan oleh perusahaan. Ada yang berangkat mandiri, orang googling di internet, nyari lowongan kerja, kemudian dia melamar, dia terbang, itu mandiri. Kalau dia ingin perlindungan BPJS, sepanjang dia untuk bekerja, dia wajib membayar BPJS. Pertama nih, sama dengan Hongkong, sama aja, nggak beda ya. Tapi tadi kan kelemahannya, bagaimana yang mandiri lanjut kontrak, otomatis dia tidak membayar BPJS. Kenapa dia tidak membayar? Jangan salahkan ke PMI. Salahnya tadi BPJS kurang sosialisasi. BPJS tidak punya kantor di mana PMI bekerja di negara itu. Clear ya? Wajib Bu, kalau BPJS manfaatnya sebetulnya banyak Bu, manfaat, tapi sayang tidak tersosialisasi. Ya. Kalau BPJS Kesehatan ini baru keluar undang-undangnya. Ya, pelaksanaannya kapan itu juga bukan menjadi tanggung jawab BP2MI, akan diatur nanti melalui peraturan Menteri Kesehatan, Permenkesnya. Bukan, Ibu mungkin BPJS Tenaga Kerja ya. Yang kita ini BPJS Tenaga Kerja. Apa manfaatnya BPJS Kesehatan? Belum bisa kita sampaikan karena yang membuat peraturan setelah undang-undang adalah Menteri, melalui peraturan Menteri Kesehatan, itu belum keluar sampai sekarang. Jadi abaikan dulu lah, peraturannya belum ada ya. Oke, belum ada ya. Sopo sing takon meneh? Apalagi Kasih mic ya. Maju. Majulah Mbak. Maju. Kita nggak dengar kita. Maju. Ibu tahun berapa kesininya? Sini. Nah, bin kelihatan mukanya yang nanya. Itu masuk Nggak masuk konten kok. Ya. Masuk. Oh, masuk semua. Sini Mbak. Tanggung jawab. Mana Mbak? Lu kok izin deh? Ini loh Mbak, ayah.
ada permasalahan di bandara. Nah, seperti ini yang saya katakan tadi bahwa butuh sosialisasi ya. Kan dia itu kekhawatiran. Lah aku di gini ra ngerti BPJS, aku tahun 2000 mrene ya. Beneran lah. Ada yang sama tahun 2010? Wes tuwek ndek kene ra mulai-mulai. Artinya adalah memang banyak yang tidak tahu. Iya. Kudu sampean Mbak, aku yo ora roh. Mbak, Pak Beni tadi sudah menyampaikan, disampaikan nanti yang bertanggung jawab atas BPJS akan datang ke sini bersosialisasi. Jadi kalau kalian bertanyanya kepada yang tidak menjalur, jadi kalau saya ingin ceritakan ya, di Indonesia itu ada BP2MI. Jadi presiden ke BP2MI, Pak saya mohon izin ya, karena yang sampai saya ceritakan kemarin malam ini yang wajib teman-teman tahu. Jadi ada presiden, nanti dikoreksi kalau salah ya Pak. Jadi ada presiden itu menunjuk BP2MI itu langsung. Jadi urusannya BP2MI itu langsung atasannya presiden. Nah di presiden itu ada kementerian. Nah kementerian itu ada yang membawahi, yang mengurusi kebijaksanaan kalian itu adalah Kementerian Tenaga Kerja. Jadi PT, Ejen, Hongkong itu semuanya di bawah Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kemudian selain itu di KJRI sendiri itu di bawah Kementerian Luar Negeri. Nah ini loh jalurnya banyak. Terus di sampingnya lagi ada Kementerian Perdagangan yang berdiri sendiri. Jadi urusannya ini beda-beda. Nah Pak Beni hanya mengurusi persoalan dan masalah. Lah yang bikin aturan itu Kemenaker. Jadi kalau kalian protes, ingat sekali lagi, kalau kalian protes terkait aturan itu ke Kemenaker. Bisa dipahami semuanya. Nakernya ya Ibu Ida. Sekarang lagi dijabat sama Ibu Ida. Gak tahu ada nggak yang ikut kemarin kumpulan sama beliau. Makanya kalau kumpulannya ada di bawah KJRI, nggak bisa kayak gini kan? Nggak bisa fair kan? Ya enggak, aku ben gak dituntut wong akeh lo, kalian lo yang belain. Makanya aku ngomong. Tapi kalau bisa duduk bareng kayak gini enak nggak? Asik gak? Nah, apalagi kalau beliaunya mau diajak ngonten. Hah? Ya tuku lah juragane mosok pang bojoku rada ruwet. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi peraturannya itu di situ. Kalau semuanya komplain dan komplain BPJS juga sekali lagi. Itu ada BPJS itu di bawah kementerian apa. Nah, di situ kita protesnya. Pak Beni ini hanya berjuang untuk membantu. Tapi kalau sampean bojoku meninggal di Hongkong piye balik. Nah, itu Pak Beni. Bagiannya Pak Beni, ya kan. Kemudian bojoku sakit di Hongkong, pingin mulai, nah itu Pak Beni. Bojoku hilang, kelih Pak Beni. Iya, nek bojone hilang, gak di konten boleh misunya. Nek misuni gak angkat-angkat telepon saya. Kan sudah ada di situ semuanya. Jadi masalahnya seperti itu. Terus kalau keterkaitan masalahnya teman-teman di sini, sekali lagi ada yang nggak digaji, HEK oleh, kontrak meslek dan semuanya, itu sebenarnya lapornya ke KJRI. Setelah kalau KJRI tidak bisa merespon, langsung ke labor. Kalau lapor ke saya, apa ya wani aku nyeneni majikan kalian? Konten. Lah, habis itu wana misia. Awakmu sopo? Awakmu sopo itu bahasa kantonnya apa? Lehai pingko, abong kok cocokku piye. Aku hanya, jadi kontenku itu hanya bagaimana kalian itu ngerti, bagaimana kalian kuat. Dan bagaimana kalian, aku harus ngapain. Sing bingung kan kadang-kadang, aku kudu piye. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk BPJS, untuk aturan kementerian, makanya sing kowar-kowar keluar sana ngakek-ngakek, ya kan. Dan bisanya cuma ngomong, karena ya
Di Indonesia nggak ada yang tukang ngomong, wong presidennya tiba itu bener nggak? Ayo, ya nggak presiden itu diloloh-no yang ABCD salah satu yang bela ini kan Pak Beni, ya kan Pak? Nggak tahu temennya Pak Beni apa bukan itu? Aku curiga kamu kayak bela Pak Beni terus sih. Aku gak belani tapi dari tadi malam kan ikut rapim. Jadi rodok sedikit ngerti gitu loh maksudnya. Ya nek gunane maksud dijak rapat delongok tok terus gak bisa menyampaikan ke teman-teman kan bukan begitu kan. Makanya nek nek dijak rapim meneh ya wis. Dadi eru ngene tiba. Engkau bengi oh nanti malam ada meeting lagi. Biasanya kenapa sih saya ikut Pak Beni ini? Bukan ikut Pak Beni ya, sebenarnya kenapa saya mau kedatangan Pak Beni, bahkan saya izinkan tinggal di rumah saya, karena pejabat yang pertama kali mau live ini dia, iya berarti kan nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah dari situ saya minta bantuan kalian, nih kalau beliau live, sharen, sikat sindikat itu loh. Jadi band sindikat itu kejet-kejet, dan profil kalian itu harus diisi dengan informasi. Ojo mau ceritanya tentang cinta-cinta toh, iya. Manuk meneh. Hah? Lah jangan galau-galau terus di-up. Kalau kalian galau di-up, maka mereka tujuannya adalah untuk mencintai kalian. Paham nggak? Kalian boleh gatel tapi jangan di-up. Loh, iya toh? Garuk. Loh. Jangan ya, ini nafsu tak tersalurkan, tidak boleh seperti itu. Dan saya tahu pikiran kalian lagi traveling kemana, yang mic-nya beda ya. Ayo lu semua saya tahu bapak aja, nunggu dulu. Lanjut, apa? Nanya yang bener. Allah tak bentai rawat dia. Nah ini kalian bertanya tentang agent ini aku seneng soalnya aku sering perang majikan guru-guru agent. Mbak, kenapa saya selalu jelaskan sama majikan? Di satu kontrak majikan wajib membelikan kalian tiket pulang pergi, apapun alasannya. Jadi satu kontrak yang kalian tanda tangani, majikan punya kewajiban untuk memberikan kalian tiket pulang pergi secara gratis. Dan ini yang sering disalahgunakan oleh agent. Jadi kalian pilih kontrak gak itu. Saya ngomong sama majikan, saya dulu, iya ini finish kontrak. Saya ini mumpung tiketnya murah kayak ono dikit 1.500 satu kali jalan atau 1.000. Saya selalu bilang seperti itu. Lah kalau di interminute ya, kan satu kontrak sudah ada tulisannya Mbak. Satu kontrak Paul Loywood Kebi Loywood. Dan kalau kalian sakit, itu majikan yang bertanggung jawab, mutlak. Jadi jawabannya Mbaknya adalah, karena sekali lagi gini Mbak, majikan biasanya agent itu main politik juga dengan majikan. Kenapa? Arek ini lah, tiket gak apa-apa. Itu juga permainan saya. Paham nggak? Jadi bukan agent yang salah, karena agent ingin menyelamatkan kamu supaya kamu gak pulang ke Indonesia dengan potongan. Seperti itu. Jadi si Macron lagi waya mulai Indonesia, gak usah dikai tiket. Itu main condition dengan. Jadi saya tidak berani ikut campur karena itu adalah masalahnya di agent kalian. Pengalaman saya seperti itu. Kalau saya tidak memberikan, itu pasti saya ngasih tahu anaknya. Nah masalahnya agentmu fair nggak, terbuka nggak? Karena kebanyakan agent nggak akan cerita detail ya. Jadi karena saya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu.
Ini Bu, ini terkait BPJS Bu. BPJS ini kan menjadi masalah bagi para pekerja migran kita. BPJTK ya Bu ya. Ini saya ibaratkan ini masalah orang lain tapi keluhannya ke BP2MI gitu Bu. Ya. Ini tugas orang lain tapi karena masyarakat tidak diedukasi yang disalahkan BP2MI. Ya. Nah, dalam hal apa? BPJS ini kan memang wajib Bu di saat mereka berangkat pertama kerja kan ke luar negeri. Nah, kenapa mereka yang renew memperpanjang kontrak di luar negeri otomatis dia tidak lagi membayar BPJS. Nah, kenapa? Karena sampai hari ini tidak ada kantor BPJS yang berkantor membuka cabang di negara penempatan, gitu kan? Nah, kalau itu berarti yang salah saya katakan bukan PMI dong, yang salah adalah BPJS. Selain sosialisasi mereka kurang, mereka tuh nggak ada jadwal rutin ke negara penempatan untuk sosialisasi di depan PMI misalnya. Nah, kemarin banyak kasus Bu Neti, mereka pulang cuti, akhirnya mereka gagal berangkat, dicegat di imigrasi karena salah satu yang menyebabkan mereka tidak bayar BPJS saat renew gitu kan Bu. Wah, itu rame Bu. Korbannya banyak berjatuhan, mereka udah beli tiket, hangus tiketnya. Kasihan Bu mereka dulu. Ya hanya satu dua contoh kasus ya. Nanti Di kontennya Miss Yuni. nanti itu ada Bu di Hong Kong tuh Mbak Yuni tuh yang sangat rajin mengadvokasi kasus seperti itu Bu. Nanti saya juga berikan kontak telepon beliau lah ke Ibu. Nggak mau bikin rilis kalau memang itu jadi salah satu kesalahan BPJS ya, nggak memitigasi